Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Rahman dengan NIM 230161122. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, ciri-ciri bahasa berita. Dan yang ketiga, unsur-unsur berita. Pengertian berita. Berita merupakan informasi tentang kejadian yang disampaikan kepada orang lain. Kejadian yang disampaikan biasanya kejadian-kejadian yang unik dan menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik rasa ingin tahu masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Lili Rohmadi 2011 halaman 27 yang mengatakan bahwa berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik perhatian khalayak pembaca. Ada 4 ciri-ciri bahasa berita. Yang pertama, publisitas. Laporan yang disajikan ditujukan untuk umum atau publik. Oleh karena itu, Dewan Redaksi mengemasnya dengan bobot isi dan ragam bahasa yang dapat dipahami masyarakat luas. Yang kedua, aktual. Inilah salah satu perbedaannya dengan buku. Media massa berusaha untuk menyajikan informasi yang baru. Yang ketiga, objektif. Sebuah berita hendaknya disajikan secara tidak memihak. Oleh karena itu, setiap berita yang disajikan hendaknya memuat fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber secara berimbang. Yang keempat, menarik. Peristiwa yang hendak dijadikan berita hendaklah menarik dan menggugah minat khalayak untuk membacanya. Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita terdiri dari 5W1H. W yang pertama adalah what. What dipakai untuk menanyakan apa yang akan ditulis, tema apa yang diangkat dalam cerita, atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. W yang kedua adalah who. Who adalah siapa tokoh yang menjadi tokoh utama dalam what. Unsur siapa selalu menarik perhatian pembaca, apalagi manusia yang menjadi objek berita itu adalah seorang yang aktif di bidangnya. W yang ketiga adalah when. Unsur ini adalah pertanyaan, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi, dalam sebuah berita, tentunya kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya, peristiwa pengeroyokan seorang mahasiswa itu terjadi pada hari Kamis siang sekitar pukul 13 waktu setempat. W yang keempat adalah where. Unsur ini menanyakan lokasi kejadian peristiwa di mana atau tempat berlangsung peristiwa tersebut. Contohnya, aksi pengeroyokan berlangsung tidak jauh dari kampus korban. W yang kelima adalah why. Why menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Di sini, penulis dituntut untuk menguraikan penyebab terjadinya peristiwa. Contoh, menurut pengakuan pelaku, korban mengeroyok pelaku karena telah menghina pelaku dengan mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada pelaku. Dan yang terakhir adalah H, yaitu how. Pertanyaan how atau bagaimana untuk menggambarkan suasana dan proses peristiwa itu terjadi. Unsur-unsur berita berikutnya adalah 1. Keruntutan pemaparan. Keruntutan pemaparan ialah rentetan kalimat yang berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, membentuk satu kesatuan proposisi sebagai isi konsep. Yang kedua, penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penulis atau penutur, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, ketepatan penggunaan ejaan dalam berita. Ejaan yang disempurnakan sangat penting diketahui. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami tata cara penulisan yang benar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.